Kali ini saya akan membagikan video kepada kalian, video penjelasan mengenai mutasi. Dan mutasi yang akan saya jelaskan di video ini, saya buatkan dalam bentuk rekaman tulisan tangan saya yang saya berikan penjelasan sedemikian rupa. Ya, artinya biologi itu menggelitik dan seterusnya ya. Coba kalian ikuti dari awal sampai akhir sehingga kalian boleh mengerti dan semoga kalian bisa nanti menjawab soal-soal yang akan saya berikan. Terima kasih. Baik, berjumpa lagi bersama Pak Boy di sini. Sekarang saya mau mencoba mengajarkan materi yang baru kepada kalian, yaitu mutasi. Tahukah kalian apa itu mutasi? Mutasi ini ternyata adalah proses perubahan. Proses perubahan yang dimaksud ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu mutatus. Mutatus ini artinya tadi perubahan. Perubahan yang dimaksud harus terjadi ternyata di dalam tubuh makhluk hidup. Tubuh makhluk hidup yang mengalami proses perubahan ini pasti dipicu oleh sesuatu, ya. Proses perubahan ini dipicu oleh sesuatu. Dipicu oleh sesuatu berarti disebabkan oleh sesuatu yang disebut sebagai mutagen. Kamu nanti akan baca apa-apa saja jenis-jenis mutagen atau apa saja yang menyebabkan proses mutasi dapat terjadi. Mutagen ini dapat terjadi secara langsung, dapat terjadi secara spontan, maka prosesnya disebut sebagai proses mutasi spontan. Lalu yang mau saya ajarkan langsung saat ini kepada kalian, yaitu berdasarkan skalanya. Berdasarkan skala, ya. Kalau kita bicara skala, maka kita membicarakan cakupan. Cakupan apa yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup yang berubah tersebut, saya mau bagi berdasarkan skalanya. Mutasi itu ada 2 di dalam tubuh makhluk hidup. Yang pertama adalah mutasi titik, ya. Mutasi titik. Mutasi titik ini juga kita sebut sebagai mutasi kecil. Oke, berarti kalau ada mutasi titik pasti ada mutasi besar. Oke, mutasi titik dengan mutasi besar. Berdasarkan skala, maka sama seperti gempa ya, ada skala kecil, ada skala besar, berdasarkan skala Richter dan seterusnya. Maka saat ini saya mau ajarkan kepada kalian bahwa mutasi berdasarkan skalanya ternyata juga ada skala yang besar, ada yang skala kecil. Mutasi yang skala kecil ini ternyata coba kita cek bahwa ini mutasi titik ini yang berubah, ya. Ternyata yang berubah atau perubahan terjadi pada DNA. Nah, kalau ada buku kamu baca setelah ini, maka kamu akan menemukan bahwa mutasi titik itu dikenal sebagai mutasi DNA. Sekarang kalau kamu bicarakan mutasi besar, maka mutasi besar itu akan dikenal sebagai mutasi kromosom. Jadi di sini kita tuliskan perubahan pasti terjadi pada kromosom. Nah, satu persatu kita akan bicarakan. Yang pertama, saya mau buatkan adalah agak macet deh ya. Adalah di sini mutasi
yang kita buat yang pertama tadi adalah mutasi titik. Mutasi titik ini langsung dulu saya buatkan adalah mutasi DNA. Mutasi titik, mutasi DNA ya. Karena saking kecilnya proses ini, maka disebut sebagai titik ya. Titik nggak pernah kita buat besar-besar. Kalau titik udah kita buat besar-besar seperti ini, maka itu namanya tompel ya. Seperti tompel Pak Boy di sebelah kanan. Oke, nggak apa-apa. Yang berikut kita mau melihat bahwa mutasi titik ini tadi perubahannya terjadi pada DNA. Nah, yang mau saya buat dulu yang pertama ya. Ini adalah perubahan nukleotida. Nukleotida, tapi proses perubahan nukleotida yang dimaksud di sini ini sering kamu kenal atau di buku nanti kamu baca. Ini disebut sebagai mutasi pergantian basa nitrogen ya. Oke, kalau dia proses pergantian basa nitrogen, ingat lagi bahwa basa nitrogen pada DNA ada timin, ada sitosin, ada guanin, ada adenin. Dengan begitu, kita simpulkan bahwa basa nitrogen itu ada dua jenis. Sekarang saya simpulkan menjadi purin dan juga pirimidin. Nah, di buku juga nanti akan kamu peroleh informasinya bahwa proses perubahan nukleotida ini atau proses pergantian basa nitrogen ini seringlah disebut sebagai mutasi substitusi ya. Kalau bahasa matematikanya yaitu proses susi-susi. Ya, itu biasa standar sekali ya. Maka substitusi yang terjadi yang mau kita ceritakan ini saya buat di sini. Saya buat ada dua. Ya, lagi-lagi agak macet ini macose. Maka ada dua jenis. Nah, ya, agak sedikit alay kita menulis tidak apa-apa. Maka yang pertama mau kita pelajari ada dua jenis mutasi substitusi ini. Yang pertama apa itu? Yang pertama, iya macam lagi ya. Yang pertama ternyata adalah mutasi transisi. Mutasi transisi, apalagi nih? Mutasi transisi ternyata adalah ya, proses perubahan yang terjadi ternyata basa nitrogen yang terjadi pada transisi jika ya purin dengan purin lainnya atau gitu ya, atau pirimidin dengan pirimidin lainnya. Nah, yang kayak mana ceritanya ini? Kita bikin sederhana ya. Contoh. Oke. Contoh yang mau kita pelajari, saya buat kira-kira begini. Adalah C T A G A T C C A T. Adalah seuntai DNA yang memiliki sedemikian rupa kode ya, kode ini kita tidak tahu apakah ini di untai sense atau di untai antisense atau yang sudah saya perkenalkan kepada kalian adalah untai pengkode yang disebut sebagai cetakan kodogen istilahnya atau yang disebut sebagai template. Itu tidak perlu kita permasalahkan. Yang jelas saya mau pakai satu saja untaian ini dan kita tandain ternyata di titik ini
Dan di titik ini kita contohkan ya. Kita contohkan mengalami transisi. Maka kita buatkan transisi. Ternyata kalau dia mengalami transisi, berarti titik G, titik C, titik T akan berubah menjadi komponen yang bersama dengan jenisnya. Kalau ini kita tandain sebagai purin, kalau ini kita tandain sebagai pirimidin, kalau ini kita tandain sebagai pirimidin, maka si purin ini akan berganti juga dengan purin, akan berganti dengan pirimidin, akan berganti juga dengan pirimidin. Pirimidin yang mana akan berganti? Maka saya buatkan ini harus berganti menjadi adenin, ini berganti menjadi timin, ini berganti menjadi sitosin. Maka urutan dari kejadian yang di atas ini akan menjadi seperti apa? Akan menjadi ini tetap, C tetap, T tetap, A tetap, maka C, T, A, nah gitu ya. A tetap, T tetap, C menjadi T, C tetap, A tetap, T menjadi C, dan G-nya tetap. Nah, titik-titik itulah yang akan menjadi mutan. Sehingga proses yang terjadi di untai DNA ini disebut sebagai proses transisi. Ada 3 titik yang mengalami transisi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, bukan contoh yang kedua. Jenis yang kedua adalah, iya macet lagi ya. Ini pulpen alay kayak gini nih ya. Oke, tidak masalah. Oke, namanya juga macet, tidak apa-apa. Maka adalah mutasi, mutasi yang disebut sebagai transversi. Transversi itu ternyata proses perubahan substitusi yang jika perubahan purin ternyata berganti menjadi pirimidin, atau sebaliknya. Maksudnya sebaliknya adalah ketika ada titik-titik tertentu pirimidin berganti menjadi purin. Sekarang saya mau buat contohnya lagi ya. Oke. Yang seperti apa ini? Maka saya buat contoh yang G, T, C, A, G, C, C, A, T, A, C. Maka kalau dikatakan seperti ini, lihat ya, diinformasikan kira-kira seperti ini. Setiap titik ya, masih terbaca ya, setiap titik purin mengalami transversi C. Setiap titik purin mengalami transversi C. Maka hasilnya seperti apa? Oke, hasilnya seperti apa? Coba kita cek. Setiap titik purin kita cek 1, ya 1, 2, 3, 4, 5. Setiap titik yang ditandai tersebut akan berubah menjadi sitosin. Sekarang kita buat hasilnya, yaitu C, T,
C, 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 T, C, C. Nah, ya, jadi untai DNA ini menjadi menggelitik ya. Untai DNA ini menjadi menggelitik. Dari hasil barusan, kamu boleh menentukan titik-titik yang mana saja yang menjadi hasil perubahannya. Lalu dengan begitu, kamu sudah memahami bahwa seluruh titik yang tadi saya katakan DNA-nya menggelitik merupakan hasil dari DNA mutannya. Sekian dulu dari saya kali ini, kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih.